Dinas Kesehatan Kota Metro tingkatkan prasarana pelayanan puskesmas. Dalam rangka sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, ada 5 puskesmas di Kota Metro menerima pengadaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan ada 2 puskesmas menerima ambulan transport. Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA Dinas Kesehatan Kota Metro, Ferawati Nasution SKM MKes, sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P di ruang kerjanya pada hari Jumat 2 Agustus 2024. Dirinya mengatakan Dinas Kesehatan Kota Metro menerima dana alokasi khusus DAK di tahun 2024 sebesar 2.750 juta rupiah dan pengadaan PLTS dengan pagu anggaran 4.350 juta rupiah dan 2 unit ambulan senilai 1.400 juta rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk PLTS dan pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta mobil ambulans transport. Vera menjelaskan bahwa jumlah puskesmas yang menerima DAK fisik bidang kesehatan sesuai dengan verifikasi langsung dari Kementerian Kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan prasarana pelayanan puskesmas. Untuk pengadaan PLTS dan IPAL dan ambulan transport, itu semua ada 5 puskesmas yang mendapatkan pemasangan PLTS dan IPAL, dan ada 2 puskesmas yang mendapatkan ambulan transport. Keseluruhan ada 5 lokus puskesmas yang mendapatkan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan instalasi pembuangan air limbah atau IPAL. 1 puskesmas Ganjar Agung, 2 puskesmas Mulyo Jati, 3 puskesmas Margorejo, 4 puskesmas Yosodadi, dan 5 puskesmas Iring Mulyo. Dan 2 puskesmas yang mendapatkan pengadaan lokus ambulan transport, 1 puskesmas Iring Mulyo, 2 puskesmas Mulyo Jati. Ada tahapan-tahapan ya yang harus kita lalui untuk mendapat approve dana itu, sehingga kita Kota Metro bisa dapat. Nah, yang pertama kami memang mengusulkan lewat aplikasi dulu, kemudian diverifikasi dari kementerian, dan itu juga waktu verifikasi itu kita melaksanakan pembahasan secara Zoom. Nah, waktu pembahasan secara Zoom itu juga sudah disampaikan mereka bahwa untuk prasarana dalam hal ini puskesmas, pembangkit listrik tenaga surya itu apa yang menjadi justifikasi sehingga Kota Metro mengusulkan ini. Nah, jadi justifikasinya teman-teman di puskes itu kan selama ini menggunakan genset, ya genset ya, generator set itu. Tetapi kan sekarang agak sulit untuk bahan bakarnya. Beli solar itu kan kalau nggak pakai barcode, sedangkan bukan hanya kita beli mau eceran, mobil aja kalau mau beli itu kan harus ada barcode ya, yang mobil pribadi gitu kan, kecuali angkutan kan, karena aku juga ada mobil yang subsidi bahan bakarnya solar gitu, jadi aku tahu. Nah, sedangkan teman-teman ini agak kesulitan untuk bahan bakar itu, jadi justifikasi di situ. Yang pertama memang harus ada backup untuk prasarana listrik selain PLN, karena dikhawatirkan kayak kemarin itu kan kita nggak tahu tuh bahwa ada pemadaman yang lumayan cukup lama, nah itu kan mengganggu. Alhamdulillah puskesmas kemarin sudah terpasang itu, jadi sangat membantu. Kan itu kan di luar prediksi kita ya, kejadian itu sudah. Jadi ada 5 lokus Pak, 5 lokus, iya 5 lokus. Jadi itu tahap perencanaannya memang saya yang menghadapi langsung pembahas dari kementerian, kita secara Zoom. Justifikasinya apa ya, lumayan selektif juga sih mereka memverifikasi untuk menggolkan anggaran itu. Jadi agak dokumennya harus lengkap, kemudian harus sesuai juknis untuk peruntukan prasarana listrik di tingkat puskesmas, karena kalau di tingkat rumah sakit sudah berbeda kapasitasnya juga. Salah satunya puskesmas mana itu, Bu? Nah, 5 lokus ini kemarin aku usulin tuh 10, cuman yang diakomodir 5. Karena mereka dari kementerian itu
memverifikasi lewat, selain kita bahas, ada namanya aplikasi. Jadi puskesmas itu punya namanya aplikasi sarana prasarana puskesmas. Rumah sakit dan puskesmas punya aplikasi itu. Jadi Kementerian Kesehatan itu tidak lagi menerima proposal dari kita. Jadi mereka langsung verifikasi, narik data dari aplikasi. Jadi kita nggak bisa agak selektif, benar memang dari aplikasi. Jadi memang mereka nggak menerima proposal itu, nggak ada. Jadi kita tuh nggak bisa ada apa intervensi daerah itu mau minta gimana gitu, gue nggak bisa. Jadi itulah yang mempengaruhi. Dapat alhamdulillah diusulin 10 karena Banjarsari kan sudah ya di 2021 kalau nggak salah Banjarsari. Saya usulin lagi 10 puskes, ternyata yang diakomodir cuma 5. Saya nggak paham juga, mereka juga nggak ngasih tahu alasannya apa, yang pasti dikasih 5. Pati, Margorejo, Iring Mulyo, Yosodadi, sama Ganjaragu. Itu untuk apa aja itu? Untuk PLTS sama pembangunan IPAL. Jadi mereka satu paket ya, jadi PLTS dan IPAL gitu. Ini beda, cuman dari kementerian itu ngasihnya gitu. Jadi kalau ada PLTS harus ada IPAL juga gitu. Jadi 5-5-nya itu kebagian semua IPAL? 5, tapi kan aku usulin 10. Iya. Yang di approve cuma 5. Ya itu. PLTS. Kami mohon Ya, lagi 5, nambah 5 ya. nggak dikasih, nggak bisa katanya gitu. Terus Ibu izin untuk PLTS ini, itu kan pagunya kan 4,35. Iya, satunya itu kalau saya nggak salah, kalau 4,3 itu dibagi 5 berapa? Sekitar 700 ya. Oh, jadi realisasinya full 4,35 itu? Enggak, ada penawaran. Berapa berkontraknya? 43, berapa ya gitu ya? Iya, per koktail kalau nggak salah 43 meski. Itu pemenangnya dari perusahaan? Katalog. Iya, katalog. Kalau kementerian itu nggak boleh, memang kalau nggak e-katalog. Benar. Terus yang PDN, aku sangat selektif produksi dalam negeri. Banyak kok yang menyampaikan usulan-usulan, Bapak. Banyak yang menyampaikan usulan-usulan untuk sebagai vendor PLTS. Cuman kan aku sebagai PPK yang pertama harus produk dalam negeri dulu dengan TKDN minimal 40%. Ternyata yang masuk perusahaan ini. Apa nama perusahaan ini? PT Guna Bakti. PT Guna Bakti. Dia di Jakarta atau Bandung ya kayaknya gitu. Alamat PT. Nah, jadi dari penawaran ini apa sih yang buat Ibu yakin dengan PT Guna Bakti? Iya, jadi gini, ada selain PT Guna Bakti itu ternyata dia bukan PDN, terus tidak TKDN-nya nggak nyampe 40, itu pertama syarat utama. Kemudian yang kedua saya bahas untuk kebutuhan puskesmas itu minimal di 10.000 gitu kan, bisa nggak ini gitu kan. Mereka waktu itu kesini expose dulu, saya ajak puskes, silakan bertanya. Itu belum terjadi kontrak, silakan bertanya apa yang menjadi apa yang menjadi nanti kemudian hari kendala, silakan ditanyakan langsung sama orang yang memang kompeten. Kalau saya kan kepentingan user ada beberapa kemarin ternyata puskesmas itu setelah bertanya, saya nilai ternyata yang ini spesifikasinya bisa mengakomodir aspirasi kawan-kawan. Kalau masalah harga, Bu? Masalah harga, apakah itu yang terbaik? Kalau harga memang harus ada penurunan dari harga mereka gitu. Gitu ya. Iya, karena gini juga, itu kan sudah termasuk pajak ya. Dari harga yang di e-katalog tuh udah ada pajak di situ, upah. Puskesmas yang mendapatkan pemasangan PLTS dan IPAL serta mobil ambulans diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan di Kota Metro. Jadi semua pengadaan dengan anggaran kisaran 8 miliar tersebut sudah semua terrealisasi sejak bulan Juni 2024 sesuai dengan mekanisme serta Juklak dan Juknis. Dari Kota Metro, Tri Susanti melaporkan. Mohon dukungan para pemirsa channel kami, di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.